Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulianto Lailo, STMP. Saya adalah dosen pada Politeknik Negeri Fakfak yang berhome base di program studi Diploma 3 Teknik Listrik. Sebagai seorang dosen, tugas pokok dan fungsi saya adalah menjalankan tridharma perguruan tinggi. Salah satu di antaranya adalah menjalankan pendidikan, yang mana lebih lanjut akan saya jelaskan pada video ini. Sejak menjadi dosen pada tahun 2018, saya telah dipercayakan untuk mengambil beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu teknik elektro. Beberapa di antaranya adalah mata kuliah elektronika, elektronika digital, dasar komputer dan pemrograman, otomasi industri dan sistem SCADA, serta beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait proses pembelajaran pada mata kuliah elektronika digital yang berkaitan dengan delivery, interaction, and assessment atau DIA. Sebelum menjelaskan lebih dalam lagi mengenai materi elektronika digital, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah elektronika digital. Mata kuliah elektronika digital bertujuan mempertajam keterampilan mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan aplikasi perangkat berbasis rangkaian digital. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang representasi numeris, sistem bilangan, aljabar boolean, gerbang logika, untai logika kombinasional, IC digital, dan flip-flop. Perkuliahan akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang perancangan sistem listrik menggunakan konsep-konsep sistem digital. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain: 1. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang representasi numeris. 2. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang sistem bilangan. 3. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang aljabar boolean dan gerbang logika. 4. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang untai logika kombinasi. 5. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang IC digital. 6. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang flip-flop. Untuk itu, materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah representasi numeris, sistem analog dan sistem digital, sistem bilangan, konversi bilangan, sistem bilangan biner tak bertanda dan bertanda, aritmatika bilangan biner, aljabar boolean, tabel kebenaran dan gerbang logika alternatif, teorema boolean dan teorema de Morgan, penyederhanaan untai logika secara matematis dan peta Karnaugh, perancangan untai logika, IC digital serta jenis-jenis IC, flip-flop RS, flip-flop GK, dan flip-flop D. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait proses pembelajaran, yaitu mengenai DIA. Yang pertama adalah delivery. Proses ini berkaitan dengan bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan oleh dosen sehingga mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan pada mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan yang menyangkut aturan selama perkuliahan berlangsung, bahan kajian, referensi yang digunakan, serta bobot penilaian akhir yang harus dicapai oleh mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa juga akan diperkenalkan mengenai peta analisis pembelajaran yang mana akan mempermudah mahasiswa dalam memahami materi yang akan dipelajari. Metode yang saya gunakan dalam menyampaikan mata kuliah ini adalah melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, serta pemberian tugas, di mana pendekatan yang saya ambil adalah pendekatan kontekstual yang menghubungkan materi pembelajaran dengan hal-hal yang sangat dekat dengan mahasiswa di dunia nyata. Baik, selanjutnya adalah proses interaction. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan dengan cara hybrid learning atau secara offline dengan bertatap muka langsung dengan mahasiswa dalam kelas serta secara online. Pembelajaran secara online saya lakukan dengan menggunakan Zoom meeting, memberikan pembagian video melalui kanal YouTube saya, pengumpulan tugas melalui email dan Google Form, serta melalui WhatsApp group kelas. Selain itu, mahasiswa juga dapat bertanya secara langsung terkait materi pembelajaran kepada dosen melalui WhatsApp pribadi. Yang terakhir adalah mengenai proses assessment.
Proses ini berkaitan dengan bagaimana dosen memberikan nilai akhir kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama dengan mahasiswa tentang pembahasan mengenai kontrak kuliah dan rencana pembelajaran semester, di dalamnya termasuk membicarakan tentang bobot nilai yang harus dicapai mahasiswa untuk memperoleh nilai akhir. Di antaranya adalah 10% untuk penilaian formatif, yaitu mengenai kehadiran, keaktifan mahasiswa, serta sikap dan perilaku mahasiswa dalam kelas. Kemudian 25% untuk tugas dan kuis, di mana tugas ini dapat berupa tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian 30% untuk ujian tengah semester, ujiannya dapat berupa ujian tertulis maupun penugasan. Kemudian 35% untuk nilai ujian akhir semester, yang mana sama dengan ujian tengah semester, ujian akhir semester juga dapat berupa ujian tertulis maupun penugasan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada salah satu pertemuan dengan pokok bahasan mengenai representasi numeris. Selamat menyaksikan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Hari ini kita ada di minggu 2 ya. Sesuai dengan kontrak kuliah yang kita sudah bahas di pertemuan pertama minggu lalu. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan materi utama kita untuk mata kuliah pendidikan digital. Ya, langsung buka slide-nya ya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan digital. Sebelum kita masuk ke materi, ingin tahu kabar dulu deh. Gimana weekend-nya? Ada yang pacaran nggak? Enggak. Pasti ada lah, bisa nggak? Oke ya, kita absen dulu ya. Belum masuk ya, kita absen. Tapi kayaknya udah tahu ya, terakhir siapa aja ya? Udah. Ya, tapi kita aja. Nanti kabaran aja nanti yang hadir. Depan mudah-mudahan bisa mungkin hadir ya. Saya ada Kamisa, Hadir Pak. Ransius, Leo Bernardo, Siti Nurhayati Salam, Hadir Pak. Wahyati, Hadir Pak. kemudian ada Ramla, Hadir Pak. Dian Sapitri, Hadir Pak. Wahyuni, Hadir Pak. Rafa. Ada Pak. Berarti ada lagi yang belum saya sebut? Saya. Oh, Ahmad. Itu berdua banget ya. Akil ya? Di atas ternyata ya. Akil sama Muhammad Rizky. Ayo Pak. Ya, berarti sisanya tidak hadir di bawah ya. Iya. Ada Thomas, Bersius. Amusius, sama siapa tuh? Baik. Cukup berarti 15 orang ya? Iya Pak. Ya, banyak yang berguguran. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, ada baiknya kita awali pagi ini dengan doa ya. Iya Pak. Berdoa untuk saja ada yang percaya masing-masing. Berdoa gitu ya. Ya, selesai ya. Hari ini kita akan mulai perkuliahan tentang elektronika digital. Materi pertama kita, materi hari ini kita akan mempelajari tentang representasi numeris. Ini ya. Jadi kita ada di pengantar sistem digital. Jadi kita akan mulai, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang elektronika digital, kita perlu tahu dulu bahwa apa itu digital ya. Digital. Jadi elektronika digital itu sekarang sudah jadi perbendaharaan kata sehari. Jadi sudah bukan kata-kata yang tidak umum, jadi sudah umum. Jadi digital itu sudah luas, kita sudah pakai. Jadi kalian sendiri sudah menggunakan teknologi ini ya. Mungkin contoh paling
paling gampang adalah yang kalian pakai sehari-hari adalah handphone itu sudah menggunakan dapat teknologi digital. Kemudian ada komputer, berarti elektronik, robotik, terus ada di teknologi kedokteran itu sudah pakai digital juga. Ada lagi yang belum ada di sini yang kalian tahu bagaimana piranti yang menggunakan elektronik dan digital, atau piranti yang menggunakan teknologi digital yang kalian pernah gunakan. Apa lagi? Belum ada? Apa lagi? Oh, jam tangan digital, televisi ya, televisi sudah sekarang sudah mulai ke TV digital, gitu ya. Jadi hari ini capaian pembelajaran yang akan kita capai adalah bagaimana kalian sebagai mahasiswa itu dapat mampu dan mengerti tentang representasi numeris. Jadi representasi numeris ya. Jadi representasi itu bisa dalam dua macam. Kalau di bidang elektro ya, ada representasi secara analog, kemudian ada representasi secara digital. Jadi representasi analog itu besarnya biasanya dinyatakan dalam tegangan, kemudian arus atau gerakan meter. Jadi proporsionalnya itu sama persis. Jadi representasi analog ini biasanya dia adalah besaran-besaran di besaran fisika, jadi ada arus, tegangan, kemudian ada panjang, kecepatan, kemudian juga panas ya, panas. Jadi contohnya ini adalah apa tadi yang kalian pernah pakai di sini ada apa saja? Pedometer yang masih lama ya, pedometer lama yang masih pakai jarum. Kemudian ada termometer, termostat ya, termostat. Kemudian ada mikrofon. Dan mikrofon itu juga suara itu nggak patah-patah kan? Kalau kalian lihat suara itu dia mulus. Jadi dia itu nggak ada jedanya kalau suara. Seperti itu ya. Kemudian ada representasi digital. Jadi kalau representasi digital bedanya dengan representasi analog. Kalau analog itu direpresentasikan secara sama persis, jadi nggak ada jedanya. Kalau di representasi digital, dia hanya ditunjukkan dalam nilai yang proporsional saja. Jadi tidak semuanya. Jadi makanya kita kenal di digital itu ada namanya sampling. Jadi sampel ya saja. Tapi tidak mengurangi informasi yang disampaikan. Jadi informasinya bisa tersampaikan semuanya. Walaupun ada beberapa informasi yang kalau kita sampel berarti ada informasi yang hilang, tapi tidak mengurangi informasi yang bisa tersampaikan. Jadi kalau kita menyampaikan 1 sampai 10, orang akan tahu bahwa itu akan hitungan dari 1 sampai 10. Karena kita sampelnya, kita sampling jadi kita sampling. Bisa juga dinyatakan dengan simbol, jadi bisa dot-dot dan lain-lain. Selanjutnya kita akan nanti mempelajari hanya representasi digital karena kita ada di mata kuliah elektronika digital, gitu ya. Nah, perbedaan utama antara analog dan digital itu adalah kalau analog itu dia kontinu. Kontinu ya? Kontinu itu apa? Tidak putus. Tidak ada jedanya. Jadi selalu ada. Kalau digital dia langkah demi langkah atau diskrit, putus. Nah, kalau direpresentasikan dalam isyarat, kalau analog itu seperti ini. Jadi nggak ada putus-putusnya nih. Gitu ya. Jadi dia kalau di sinyal dia dalam bentuk gelombang sinusoidal. Nah, kalau digital dia biasanya isyarat analognya berupa gelombang kotak. Jadi patah-patah ya. Nah, isyarat analog itu dia punya jangkauan begini. Contoh ya, kita punya angka dari 0 milivolt sampai dengan 1000 milivolt. Jadi di sekitar 0 milivolt sampai dengan 1000 milivolt itu tidak ada angka yang kosong. Selalu ada 0,0001, 0,002, angkanya selalu ada, tidak ada.
Jadi kuantitas itu dia sifatnya real, jadi real time, real, sehingga dia itu dapat diwakilkan hampir semua kuantitas, jadi kuantitasnya semua ada. Jadi tidak ada bagian kosong dari angka 0,0 milivolt sampai dengan 1000 milivolt. Kemudian kalau isyarat digital, nah isyarat digital itu dia tidak punya jangkauan kontinu, dia hanya discrete saja. Jadi dia itu diwakilkan oleh lambang. Jadi tidak semua jangkauan analog itu dia wakilkan. Jadi dia hanya ambil titik-titik tertentu, tapi informasinya itu tersampaikan. Jadi salah satu kekurangan dari analog adalah dia butuh media penyimpanan yang luas, yang besar. Kalau digital itu lebih sedikit karena kita hanya sampel saja. Kita hanya melihat sampling, karena sampling nggak bisa, kita nggak mengambil semuanya. Begitu ya. Makanya kalian kalau nonton film ya, yang suka nonton film ada? Nonton film itu ada kualitasnya ya. Ada 720, ada 100, benar ya. Nah itu berarti video itu sudah didigitalkan. Yang mana kalau kualitasnya semakin baik, berarti media penyimpanan yang dipakai semakin besar. Benar ya? Kemudian ada sistem analog. Nah, sistem analog ini sekarang masih dipakai, tapi sudah menuju ditinggalkan. Tapi masih, karena sinyal itu yang tidak bisa langsung digital. Kita peroleh sinyal itu selalu sinyal analog. Pemrosesannya ya secara digital, kan lebih mudah proses secara digital. Ya, jadi besarnya itu dia lebih tentangnya, makanya yang paling contohnya di sini adalah audio amplifier. Jadi suara ya, audio amplifier. Kemudian ada yang masih pakai recording. Jadi kualitas dari sistem digital artinya dipengaruhi oleh ini. Jadi semakin baik, berarti dia titik landainya tidak terlalu landai gitu. Jadi langsung secara patah-patah gitu ya. Jadi karena sistem digital kalau di gelombang kotak, berarti dia hanya ada dua sisi aktif dan sisi mati, atau sisi tidak aktifnya, atau sisi 0 dan sisi 1 gitu. Atau biasanya mati hidup, aktif tidak aktif. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari itu dalam konversi bilangan. Jadi kita akan mengenal beberapa sistem bilangan, yang mana di sistem digital itu paling sering dipakai adalah bilangan biner. Nah, pada kenyataannya teknik digital itu dia diproses dari sistem analog. Jadi sistem hanya pemrosesannya saja yang secara digital. Sinyalnya itu selalu adalah sinyal analog. Makanya kita butuh 3 langkah untuk mengubah dari input analog menjadi input digital. Kemudian kita akan merubahnya lagi dari digital ke analog. Jadi ada 3 langkah. Pertama, kita ubah input analog menjadi digital. Karena alat ukur itu analog ya, sinyalnya analog. Karena dia keluarnya arus tegangan, yang mana arus atau tegangan itu dia adalah besaran, yang mana representasinya selalu representasi analog ya. Jadi dari alat ukur yang analog itu harus diubah untuk diubah ke bentuk digital. Namanya ADC atau analog to digital atau konversi sinyal analog ke sinyal digital. Nah, ketika sudah dari digital, baru kita bisa proses data digital prosesing. Nah, setelah diproses, untuk bisa ditampilkan, untuk bisa dibaca lagi, itu nanti ada proses yang kebalikannya tadi analog to digital converter, berarti kita untuk dibalikan jadi digital to analog gitu ya. Nah, di sini dari data processing kita balikan ke DAC, data digital to analog converter. Berarti sinyalnya sudah sinyal analog, baru bisa dimasukkan
masuk ke controller. Ini proses dari konversi ADC ke DAC. Gitu ya. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas kita akan masuk, kita akan ada tes ya setelah ini. Sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, kita untuk hari ini kita selesai dulu tentang pemaparannya. Jadi ini latihan ya, kita latihan aja, latihan. Mudah-mudahan dari teori yang sudah saya sampaikan tadi kalian bisa memahami. Kemudian ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab nantinya. Dari pertama nih, jadi ada beberapa kuantitas ya. Jadi ada beberapa kuantitas yang mana saya ingin tahu ini adalah kuantitas digital atau kuantitas analog, gitu ya. Jadi soal pertama, di mana di antara hal berikut yang merupakan kuantitas analog dan yang mana yang kuantitas digital? Pertama, yang ini analog atau digital? Analog. Sebagai besar analog ya. Jadi nggak saya bilang semuanya analog. Jadi sebagai besar yang ini masih pakai analog. Yang masih pakai jauh ya misalnya analog. Cuma kalau yang sudah pakai angka yang di masjid, yang di jalan itu ada juga yang sudah pakai jam digital ya. Kemudian ada arus yang mengalir keluar dari keluaran listrik. Analog atau digital? Karena dia besaran fisik ya, besaran fisik itu analog. Kemudian ada speedometer kendaraan bermotor. Analog atau digital? Ada juga yang bisa Ya, ada yang bilang dia digital berarti motornya sudah pakai speedometer yang digital. Kalau yang masih pakai speedometernya analog ya analog. Jadi speedometer ini ada yang analog, ada yang digital, gitu ya. Kemudian ada arus listrik yang mengalir ke lampu di kapal. Arus listrik analog. Arus itu analog. Ingat ya, besaran fisik. Ya, kemudian ada tegangan yang masuk ke IC digital. IC-nya digital. Tegangannya benar ya. Ini ya, ini sudah berarti paham. Jadi tugas kalian, karena ini sebagai besar adalah kuantitas analog, tugas kalian di rumah adalah mencari kuantitas digital. Ini ya, kuantitas digital. Oke. Setelah ini kita akan ada diskusi yang sudah saya tugaskan minggu lalu ya, tentang kelebihan dan kekurangan analog dan digital ya. Barangkali nanti dipersiapkan dulu ya, dipersiapkan untuk bisa nanti kita dengarkan. Silakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hayati Wali. Di sini saya akan jelaskan mengenai tentang kelebihan sinyal analog. Sinyal analog memiliki potensi jumlah terbatas resolusi sinyal dibandingkan dengan sinyal digital. 2. Sinyal analog berkepadatan tinggi dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana dibandingkan dengan setara digital. 3. Sinyal analog diproses secara langsung oleh komponen analog, meskipun beberapa proses tidak tersedia kecuali dalam bentuk digital. Kekurangannya yaitu tidak bisa mengukur suatu dengan cukup teliti. Terima kasih. Inilah penjelasan saya mengenai tentang kelemahan dan kelebihan. Jika teman-teman kurang paham, silakan bertanya. Ada kalau pertanyaannya? Nanti saya coba itu ya, tambahkan ya. Jadi ini ya, kenapa sinyal analog itu kan harusnya ketelitian tinggi ya? Karena punya jangkauan yang tidak ada putus-putusnya, benar ya? Tidak ada putus-putusnya. Tapi itu justru jadi kelemahannya. Jadi contoh kalau kalian lihat alat ukuran analog ya, ya kan gerak terus ya. Terus makanya untuk menentukan tepatnya di mana itu kita kadang-kadang ragu. Contoh kalau kalian naik motor pakai speedometer yang masih analog ya, itu kan gerakannya terus ya, 50, 54. Jadi kita menentukan nilainya itu bisa ragu-ragu.
50,1 atau 50, berapa gitu. Karena jangkauannya yang sebenarnya besar ya. Nah, untuk sistem yang sangat teliti ini kurang bagus. Kemudian karena jangkauannya besar, dia butuh alat untuk menyimpan atau storage yang juga lebih besar. Nah, terima kasih, kita beri keterangan dulu. Oke, setelah kita mendengarkan tadi penjelasan dari kelompok 1, kita lanjut ke kelompok 2 untuk kelebihan dan kekurangan dari sistem digital. Silakan saya persilakan kepada Leo ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kerjaan saya dan teman-teman saya dari kelompok 2, yaitu tentang kelebihan sistem digital dan kekurangannya. Dalam kelebihannya itu terdapat 6 kelebihan. Yang pertama, sistem digital secara umum lebih mudah dirancang. Kedua, penyimpanan informasi lebih mudah. Ketiga, penelitian lebih besar. Keempat, operasi dapat diprogram. Kelima, konten digital lebih hebat terhadap dirawat. Dan keenam, lebih banyak konten digital dapat dikemas dalam mapping IC. Kelemahannya, sistem digital juga terdapat 5. Yang itu pertama, kebutuhan bandwidth yang lebih besar. Kedua, kecepatan prosesor terbatas. Ketiga, sistem dan pemrosesan lebih kompleks. Dan keempat, pengambilan sampel dapat menyebabkan hilangnya informasi. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan kesalahan dalam kuantitasasi. Terima kasih, itu saja hasil dari diskusi saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan kesalahan? Oke, kalau tidak nanti saya tambahkan ya. Saya tambahkan aja. Jadi tadi kita sudah bahas kelebihan dan kekurangan analog. Kita sekarang membahas kelebihan dan kekurangan sistem digital. Jadi kalau di sistem digital, salah satu kelebihan yang mengcounter kekurangan daripada sistem analog adalah media penyimpanan. Jadi di sini ya, kalau kita lihat tadi yang sudah dijelaskan sama Leo, jadi kalau digital itu penyimpanannya bisa lebih sedikit daripada karena di samping. Nah, itu juga jadi kelemahan di sistem digital karena di sini disebutkan bahwa pengambilan sampel itu dapat menyebabkan ada informasi yang hilang. Ada yang walaupun kadang-kadang kita tidak merasa, kita tidak itu. Kita tuh tidak rasa kalau ada informasi yang hilang, karena kalau itu informasi suara, kalian coba aja dengan lagu yang kualitas yang disampel dengan kan sampel lagu beda-beda, atau kalian yang suka nonton video ya tadi ya, video itu kalian coba nonton video yang 720 sama 1004. Kalian ada nggak lihat barangkali kalau lagi nonton film film hurufnya jadi kecil, kalau yang kualitas videonya lebih kecil? Tidak. Jadi sama aja, cuman dia disampel lebih sedikit, tapi tidak berubah esensi. Dia tidak berubah apa-apa, hanya informasinya barangkali hilang. Mungkin warnanya yang dikurangi, atau ada bagian-bagian yang akhirnya dibuat pixelnya lebih kecil dan pixelnya lebih besar. Itu doang. Ini demikian ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke ya, kita sudah selesai diskusinya hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan ketiga minggu depan di jam yang sama ya, jangan lupa mengerjakan tugasnya yang sudah saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.